Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kerjasama internasional antar negara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Andika dan teman saya bernama Andrian. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana negara-negara bekerja sama dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan demi mencapai tujuan bersama yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah pokok-pokok materi yang biasanya terdapat dalam pembahasan mengenai kerjasama internasional antar negara. Nah, yang pertama, pengertian kerjasama internasional antar negara. Kerjasama internasional antar negara adalah bentuk interaksi yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk mengatasi masalah atau mencapai kepentingan bersama. Kerjasama ini bisa bersifat bilateral dua negara maupun multilateral lebih dari dua negara dan melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lingkungan. Nah, selanjutnya nomor 2. Tujuan kerjasama internasional antar negara ya teman-teman. Tujuan utama kerjasama antar negara meliputi menjaga perdamaian dan stabilitas global. Negara-negara bekerja sama untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas dunia. Mendorong pembangunan ekonomi, kerjasama dalam perdagangan, investasi, dan bantuan ekonomi dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Nah, selanjutnya mengatasi isu global. Negara-negara bekerja sama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, terorisme, kemiskinan, dan wabah penyakit. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan bertukar sumber daya dan pengetahuan negara-negara dapat memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang selanjutnya nomor 3, jenis-jenis kerjasama internasional antar negara. Kerjasama bilateral, kerjasama yang melibatkan dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang, dalam bidang perdagangan dan teknologi. Yang kedua, kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara, seringkali melalui organisasi atau forum internasional, misalnya PBB atau WTO. Yang ketiga, kerjasama regional melibatkan negara-negara dalam satu kawasan tertentu, seperti ASEAN Asia Tenggara, Uni Eropa, dan NAFTA Amerika Utara. Nah, yang selanjutnya nomor 4 ya. Bidang kerjasama internasional. Ekonomi meliputi perdagangan bebas, bantuan ekonomi, investasi, dan kerjasama pembangunan. Politik dan keamanan menyangkut kerjasama dalam menjaga perdamaian seperti NATO, serta dalam mencegah penyebaran senjata nuklir. Sosial dan budaya meliputi pertukaran pelajar, program budaya, dan kolaborasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Lingkungan, kerjasama dalam upaya menangani perubahan iklim, perlindungan biodiversitas, dan konservasi sebagai sumber daya alam. Nomor 5, organisasi dan perjanjian yang mendukung kerjasama internasional. Banyak organisasi internasional dan perjanjian yang bertujuan memfasilitasi kerjasama antar negara, di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, organisasi global yang memfokuskan diri pada perdamaian, keamanan, dan pembangunan manusia. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur hubungan perdagangan antar negara dan mendorong perdagangan bebas. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan bantuan finansial untuk pembangunan negara berkembang. ASEAN, Uni Eropa, Uni Afrika, organisasi regional yang memperkuat kerjasama antar negara di kawasan tertentu. Nah, selanjutnya nomor 6, manfaat kerjasama internasional antar negara. Stabilitas dan perdamaian. Dengan berkolaborasi, negara-negara dapat mengurangi ketegangan dan menghindari konflik. Pertumbuhan ekonomi, kerjasama ekonomi antar negara membuka akses ke pasar internasional dan mendorong investasi. Peningkatan teknologi dan inovasi, negara-negara dapat saling berbagi teknologi dan pengetahuan, mempercepat kemajuan bersama. Perlindungan lingkungan melalui perjanjian lingkungan, negara-negara berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi ekosistem. Nah, nomor 7, tantangan dalam kerjasama internasional antar negara. Perbedaan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kepentingan yang terkadang sulit untuk dipadukan. Ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Negara-negara maju dan berkembang sering memiliki kapasitas dan kepentingan yang berbeda. Masalah kedaulatan
Beberapa negara mungkin menganggap intervensi asing dalam masalah internal sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Respons terhadap krisis global. Mengkoordinasikan respons terhadap krisis seperti pandemi atau konflik internasional seringkali sulit dan membutuhkan waktu. 8. Contoh kerjasama internasional antar negara. Kerjasama dalam Perjanjian Paris untuk menanggulangi perubahan iklim. Program pembangunan PBB UNDP untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan keamanan regional. Inisiatif Belt and Road yang dipelopori Tiongkok untuk memperkuat infrastruktur dan perdagangan antar negara. Nah, yang terakhir, melalui kerjasama internasional antar negara, dunia dapat menghadapi tantangan-tantangan global secara lebih efektif dan mencapai tujuan bersama demi perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan umat manusia. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.